Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Wahyuni dari Prodi Akuntansi Reguler B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjabarkan materi tadi. Tugas dan kewajiban manusia sebagai hamba Allah itu sudah ada di dalam firman-Nya, yaitu Allah menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ard dan mengabdi kepadanya. Manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya sudah mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terpenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, serta menggunakan potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepadanya. Sehingga bila manusia melanggarnya, maka berarti dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Yang pertama, tugas hidup manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Quran surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Dengan cara beriman dan beramal soleh. Quran surat Al-Rod ayat 29. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Quran surat Al-Ashr ayat 1-3. Dan yang kedua, tugas manusia sebagai hamba Allah. Manusia hendaknya bisa menerapkan 3 konsep dasar, yaitu hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Yang pertama, hablum minallah, yaitu
konektivitas seorang hamba kepada Allah dalam konteks agama, yaitu lil qoribaullah, yaitu mampu mendapatkan kedekatan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Yang kedua, hablum minanas, yaitu hubungan dengan manusia. Manusia diciptakan dalam wujud al-insan. Maka dari itu, harus menjaga hubungan baik antar manusia. Jadi, manusia harus menebarkan kebaikan, kasih sayang, serta saling membantu satu sama lain. Dan yang ketiga, hablum minalam. Islam mengajarkan kepada kita bahwa di antara tugas kewajiban kita selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara hubungan antar manusia, juga diberi tugas agar memakmurkan bumi. Dalam artian bagaimana kita melestarikan dan mengelola lingkungan sekitar kita. Adapun contoh-contoh dari hubungan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Yang pertama, hablum minallah. Contohnya, seorang manusia atau hamba Allah sudah pasti harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh hablum minanas. Seperti yang sudah tadi saya jabarkan, hablum minanas itu hubungan antar manusia. Jadi, contohnya seperti manusia itu harus saling menolong dan saling membantu satu sama lain. Dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, contoh hablum minalam. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, hablum minalam ini hubungannya antara manusia dengan alam. Artinya, manusia senantiasa menjaga dan melestarikan alam sekitar atau lingkungan sekitar. Tidak boleh sekalipun manusia membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke kali yang akan menyebabkan terjadinya banjir, atau menebang pohon secara liar. Itu namanya melanggar hablum minalam, hubungan antara manusia dengan alam. Karena yang seharusnya itu manusia menjaga dan melestarikan alam sekitar atau lingkungan sekitar agar terciptanya kondisi yang kondusif dan nyaman tentunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jabarkan dari materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Maha Benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.